Part 6, di sini kita membahas mengenai mencari informasi di web. 1. Search engine atau mesin pencari. Mesin pencari mencoba memecahkan masalah dengan menemukan informasi yang berguna di web hampir seketika, dan bisa dibilang mereka adalah aplikasi pembunuh di era internet. Mesin pencari web dimulai pada awal 1990-an sebagai relatif sederhana program perangkat lunak yang menjelajahi web yang baru lahir, mengunjungi halaman dan mengumpulkan informasi tentang kontennya di setiap halaman. Pada tahun 1994, mahasiswa ilmu komputer Universitas Stanford, David Filo dan Derriang, membuat daftar pilihan halaman web favorit mereka. Mereka menyebutnya sebagai Yahoo. Yahoo awalnya bukan pencarian mesin, tetapi lebih merupakan pilihan dari situs web yang diedit dan diatur menurut kategori yang dirasa berguna oleh editor. Tahun 1998, Larry Page dan Sergey Brin, dua orang ilmu komputer Stanford, merilis versi pertama Google mereka. Mesin pencari ini berbeda. Tidak hanya mengindeks setiap kata pada halaman web, tetapi juga memberikan peringkat hasil pencarian berdasarkan relevansi di setiap halamannya. Figur 7.12, bagaimana Google bekerja. Yang pertama, pengguna memasukkan query. Yang kedua, server web Google menerima permintaan tersebut. Google menggunakan lebih dari 900.000 PC yang dihubungkan bersama dan terhubung ke internet untuk menangani permintaan yang masuk dan memberikan hasil. 3. Permintaan dikirim ke server indeks Google yang menjelaskan halaman mana yang berisi kata kunci yang menjalankan query dan di mana halaman tersebut disimpan pada server dokumen. 4. Menggunakan perangkat lunak PageRank, sistem mengukur pentingnya popularitas pada setiap halaman dengan menyelesaikan persamaan dengan lebih dari 500 juta variabel dan 2 miliar istilah. Ini seperti halaman terbaik pada query. 5. Ringkasan teks kecil disiapkan untuk di setiap halaman webnya. 6. Hasil dikirim ke pengguna. 10 ke halaman. 2. Mobile research atau pencarian seluler. Dengan pertumbuhan ponsel pintar dan komputer tablet, dan dengan sekitar 122 juta orang Amerika mengakses internet melalui perangkat ponsel, maka sifat e-commerce dan penelusuran berubah. Pencarian seluler sekarang membuat sekitar 20% dari semua pencarian pada tahun 2012, menurut Google akan berkembang pesat dalam beberapa tahun yang akan datang. 3. Search engine marketing atau mesin pencari pemasaran. Adalah mesin pencari yang telah menjadi platform periklanan utama dan alat-alat belanja. Saat pengguna memasukkan istilah pencarian di Google, Bing, Yahoo, atau salah satu dari situs lain yang dilayani oleh mesin pencari ini, mereka akan menerima dua jenis daftar. Yang pertama, tautan sponsor, yaitu yang dibayar oleh pengiklan untuk dicantumkan. Dan yang kedua adalah hasil pencarian organik tanpa sponsor. Selain itu, pengiklan dapat membeli kotak teks kecil di samping hasil pencarian halaman. 4. Search Engine Optimization atau SEO adalah proses peningkatan kualitas dan volume lalu lintas web ke situs web dengan menggunakan serangkaian teknik yang membantu situs web mencapai peringkat yang lebih tinggi dengan mesin pencari utama ketika kata kunci dan frasa tertentu dimasukkan ke dalam bidang pencarian. Satu teknik adalah untuk memastikan bahwa kata kunci yang digunakan dalam deskripsi situs web cocok dengan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan pada istilah pencarian oleh calon pelanggan. Misalnya, situs web Anda kemungkinan besar berada di antara peringkat pertama berdasarkan pencarian mesin jika menggunakan kunci penerangan daripada lampu, jika sebagian besar calon pelanggannya menelusuri penerangan. 5. Social search atau pencarian sosial. Merupakan upaya untuk menyediakan lebih sedikit, lebih relevan, dan hasil penelusuran terpercaya berdasarkan jaringan kontak sosial seseorang. Berbeda dengan mesin pencari teratas yang menggunakan algoritma matematika untuk mencari halaman yang memenuhi permintaan Anda, situs web sosial ini meninjau halaman Anda atas rekomendasi teman, kunjungan web mereka sebelumnya, dan penggunaan tombol like. Misalnya, Google telah mengembangkan Google Plus One sebagai lapisan sosial di atasnya mesin pencari yang ada. Pengguna dapat menempatkan Plus One di samping situs web yang mereka temukan. 6. Semantic search atau pencarian semantik. Disebut pencarian semantik, tujuannya adalah
untuk membangun pencarian mesin yang benar-benar dapat memahami bahasa dan perilaku manusia. Misalnya, tahun 2012, mesin Google mulai menghasilkan lebih dari jutaan tautan. Ini mulai memberikan pengguna lebih banyak fakta dan jawaban langsung, dan memberikan link yang lebih relevan ke situs berdasarkan estimasi mesin. Pencarian Google mesin ini mencoba memahami apa yang kemungkinan besar orang pikirkan kapan mereka akan mencari sesuatu tersebut. 7. Intelligent Agent Shopping Bot. Bot belanja menggunakan agen cerdas perangkat lunak untuk mencari informasi belanja di internet. Bot belanja seperti MySimon atau Google Product Search dapat membantu orang yang tertarik membuat fitur pembelian dan mengambil informasi tentang produk yang diminati, mengevaluasi produk yang bersaing sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pengguna, dan bernegosiasi dengan vendor untuk harga dan persyaratan pengiriman. Web 2.0. Situs web saat ini tidak hanya berisi konten statis, tetapi juga memungkinkan orang untuk melakukan kolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Layanan berbasis internet interaktif generasi kedua disebut sebagai Web 2.0. Jika Anda telah berbagi foto melalui internet, menyematkan foto di Pinterest, memposting video ke YouTube, membuat blog, atau menambahkan aplikasi ke halaman Facebook, Anda telah menggunakan beberapa jasa dari Web 2.0. Alat dan layanan Web 2.0 telah mendorong pembuatan jaringan sosial dan komunitas online lainnya, di mana orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan cara yang mereka pilih. Blog adalah situs web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entry kronologis terbaru ke terlama oleh penulisnya dan tautan ke halaman web terkait. Kebanyakan blog mengizinkan pembaca untuk mengirimkan komentar pada entry blog. Tindakan membuat blog sering disebut blogging. Di sini ada beberapa platform kolaborasi. Yang pertama, WordPress adalah open source terkemuka, alat blogging, dan sistem manajemen konten. 2. Microblogging, digunakan di Twitter, adalah jenis blog yang menampilkan posting pendek 140 karakter atau kurang. 3. Blogosphere, totalitas situs web yang berhubungan dengan blog. Selanjutnya, RSS, singkatan dari Really Simple Syndication atau Rich Site Summary, yaitu menarik konten tertentu dari situs web dan mengumpankannya secara otomatis ke komputer pengguna. Wiki adalah situs web kolaboratif tempat pengunjung dapat menambah, menghapus, atau mengubah konten di situs, termasuk karya penulis sebelumnya. Social networking atau situs jejaring sosial memungkinkan pengguna untuk membangun komunitas teman dan kolega profesional. Anggota biasanya membuat profil halaman web untuk memposting foto, video, file MP3, dan teks, dan kemudian akan membagikan profil ini dengan orang lain di layanan yang diidentifikasikan sebagai teman atau kontak mereka. Jaringan sosial situs sangat interaktif, menawarkan kontrol pengguna waktu nyata, bergantung pada buatan pengguna konten, dan secara luas didasarkan pada partisipasi sosial dan berbagi konten dan opini. Untuk banyak situs jejaring sosial yang mendefinisikan aplikasi Web 2.0 dan salah satu situs yang secara radikal mengubah cara orang menghabiskan waktu secara online, bagaimana orang berkomunikasi dan dengan siapa, bagaimana para pebisnis tetap berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Web 3.0. Sebagian besar masa depan web melibatkan teknik pengembangan untuk membuat pencarian di 400 miliar halaman web publik lebih produktif dan berarti bagi orang biasa. Web 3.0 adalah janji masa depan web, tempat semua informasi digital, semua kontak dapat dijalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang ini disebut juga sebagai semantik web. Semantik mengacu pada berarti. Sebagian besar konten web saat ini dirancang untuk dibaca manusia dan untuk menampilkan komputer, bukan untuk dianalisis dan dimanipulasi oleh program komputer. Pencarian semantik adalah bagian dari upaya yang lebih besar dan lebih cerdas untuk dilakukan oleh web, lebih seperti manusia. Mesin pencari bisa menemukan ketika istilah atau kata kunci tertentu muncul di dokumen web, tetapi mereka tidak benar-benar memahami artinya.